Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bertemu lagi dengan saya pada segmen Ayo Belajar. Nah, pada segmen Ayo Belajar ini kita akan membahas tentang pengangguran, tepatnya yaitu tentang jenis-jenis pengangguran. Nah, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah KD3.3-nya menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, kemudian KD4.3-nya menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Lalu, tujuan pembelajarannya adalah dengan menggunakan video pembelajaran ini, peserta didik secara kritis dan kreatif diharapkan mampu menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, menganalisis jenis-jenis pengangguran, dan menyajikan hasil analisis masalah ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Jadi, karakter yang dapat diperoleh adalah jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Oke, dalam materi ini kita akan menggunakan permainan tebak gambar ya. Jadi di sini nanti akan disajikan 8 jenis gambar yang ini, dan pasti ini tidak asing lagi bagi kalian. Nah, di balik gambar ini nanti ada clue tentang jenis-jenis pengangguran dan nanti kita akan membahasnya satu-satu. Nah, oke, dari gambar SpongeBob dulu ya. Yang pertama adalah SpongeBob. Nah, di balik gambar SpongeBob ini, clue-nya adalah pengangguran terselubung. Nah, di sini ada gambar pancingan atau stimulus. Nah, ada bidang usaha jasa becak dan ada bidang usaha jasa Gojek, gitu ya. Nah, di sini yang di bidang jasa becaknya dia berkata bahwa pekerjaan becak gini kadang ramai, kadang sepi mbak, tapi banyak sepinya. Nah, si penumpangnya jawab, emang sehari dapat berapa bang? Abangnya jawab lagi, gak mesti sih mbak, kadang 20.000, kadang juga gak dapat sama sekali. Soalnya banyak banget mbak orang yang berprofesi tukang becak. Lihat itu mbak di pinggir jalan berjajar tukang becak kan? Gitu itu kalau beruntung ada penumpang yang datang. Nah, itu untuk usaha jasa becak. Kemudian untuk usaha jasa Gojek. Nah, ini ada beberapa tenaga Gojek yang sedang menunggu antrian jika ada yang membutuhkan Gojeknya. Nah, itulah stimulus bagi pengangguran terselubung. Jadi, dari gambaran ini, maka dapat diartikan bahwa pengangguran terselubung itu adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal dan maksimal disebabkan karena terlalu banyaknya pekerja pada satu bidang atau bidang tertentu. Nah, jadi pengangguran terselubung ini terjadi karena alasan tertentu. Nah, 1. Kurang terampil dalam pekerjaannya karena pendidikannya rendah. 2. Baru mulai bekerja atau kurang pengalaman dalam bekerja. Kemudian yang ketiga, keterpaksaan yang membuat orang bekerja tidak sesuai dengan bakat dan keterampilannya. Nah, itu juga bisa gitu ya. Jadi akhirnya beca atau akhirnya jadi driver Gojek gitu kan, karena kurangnya lapangan pekerjaan. Misalnya lulusan keperawatan menjadi pegawai salon. Nah, karena kurangnya lapangan pekerjaan. Nah, ini adalah contoh dari pengangguran terselubung. Jadi dia akan bekerja jika ada panggilan untuk Gojeknya gitu ya. Oke, paham ya Nana ya? Oke, sekarang kita lanjutkan gambar yang kedua, gambar Subasa. Nah, di balik gambar Subasa ini ada pengangguran friksional. Nah, ini adalah pengangguran friksional. Jadi, ceritanya untuk abang-abang ini itu sedang tidak ada pekerjaan atau nganggur karena sedang mencari pekerjaan baru. Nah, adanya lowongan pekerjaannya adalah karyawan salon, sedangkan ijazahnya bukan karyawan salon. Jadi dia menunggu yang sesuai dengan
ijazahnya seperti itu. Kemudian yang gambar kedua untuk fresh graduate itu, sekarang aku sudah lulus, terus aku harus mencari kerja. Ada lowongan kerja nggak ya? Menunggu informasi lowongan kerja deh, di rumah aja dulu. Nah, itu adalah stimulus bagi pengangguran friksional contohnya ya. Jadi dari gambaran ini maka dapat disimpulkan bahwa pengangguran friksional itu adalah pengangguran yang disebabkan karena menunggu pekerjaan yang baru. Nah, tadi contohnya tepat kan ya, tidak sesuai ijazah atau karena lulusan baru. Pengangguran ini bisa terjadi karena satu, pergantian pekerjaan. Nah, tadi kan habis di PHK kan ganti. Kemudian kedua, baru lulus kuliah yang sedang mencari pekerjaan. Nah, ini kan congratulations graduates. Nah, akhirnya ada calon-calon pengangguran yang baru jika dia belum menerima belum mendapatkan pekerjaan. Nah, seperti itu ya. Oke, paham ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan sekarang Sintan. Nah, pengangguran musiman. Nah, kalau dari segi musiman berarti dia jelas musim ya. Nah, ini contohnya. Contohnya adalah para petani. Ketika bulan Oktober sampai Februari itu ada musim tanam karena hujan. Ketika Maret sampai Juni ternyata kering sawahnya. Nah, akhirnya looking for a job. Akhirnya para Pak Tani itu bengong ya karena padinya kering. Nah, sawahnya kering gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengangguran musiman. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengangguran musiman itu adalah pengangguran yang disebabkan karena perubahan musim. Pengangguran ini sering dialami oleh para petani. Nah, contohnya adalah ini. Itu ya. Nah, ini. Saat ini, perubahan musim yang tidak menentu membuat para petani lebih banyak berpikir bagaimana caranya agar lahan pertanian mereka tetap dapat dijalankan. Mungkin ditanami dengan pohon-pohon atau tanaman lainnya, kan seperti itu ya. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke, selanjutnya kita lihat ini Sailor Moon. Apa ya di balik Sailor Moon? Ternyata adalah pengangguran siklikal atau konjungtural. Nah, ilustrasinya adalah ini. Nah, ini kita sedang mengalami di tengah-tengah pandemi corona ya. Nah, kita lihat di sini. Nasib dunia usaha di tengah pandemi corona. Berarti yang warna merah itu tertekan atau sulit untuk bertahan. Kemudian yang hijau ini bertahan. Jadi, yang bertahan itu perikanan, listrik, gas, air bersih, pertanian, perkebunan ini bertahan, masih bisa bertahan karena masih dibutuhkan gitu ya. Kemudian yang meningkat adalah makanan, kesehatan yang pasti meningkat sekali, teknologi informasi karena adanya pembelajaran daring dan lain sebagainya, produk kesehatan pribadi dan retail. Sedangkan yang di zona merah ini akan tertekan atau sulit bertahan. Contohnya adalah pertambangan, penggalian, ekspor barang, impor, penerbangan, energi, kan kita tidak boleh keluar negeri, restoran, hotel, kita tidak boleh kumpul-kumpul, perdagangan, dan instruksi. Nah, kita di sini ambil yang satu ya, yang milih yang perdagangan. Nah, di sini kita lihat perdagangan baju misalnya. Karena tidak ada yang beli tadi, ya kan? Akhirnya didiskon besar-besaran 50% sell gitu ya. Akhirnya setelah itu nggak ada yang beli, akhirnya dia pilot atau bangkrut. Setelah bangkrut, akhirnya kan otomatis akan terjadi PHK. Jadi, karena dia sudah tidak bisa membayar lagi pegawainya, akhirnya terjadi PHK. Nah, ini adalah ilustrasi dari pengangguran siklikal. Jadi, kesimpulannya adalah pengangguran siklikal itu pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. Jadi pengangguran siklikal itu pengangguran yang karena adanya naik turun siklus ekonomi dan akhirnya PHK. Nah, itu ya. Ini contohnya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke Winnie the Pooh. Nah, apa ya yang ada di balik Winnie the Pooh? Ternyata pengangguran teknologi. Namunnya teknologi pasti perubahan teknologi. Nah, ini contohnya. Di tahun 1980 kita masih menggunakan ani-ani kalau kita memanen padi gitu ya. Jadi butuh banyak orang. Kemudian di tahun 1990 sudah ada
dos ini ya, kita butuh 5 orang. Kemudian di tahun 2013 hanya butuh 2 orang karena sudah ada mesin pencabut padi. Nah, itulah akhirnya kan teknologinya naik bagus, tetapi tenaga kerjanya manusianya pasti akan berkurang. Nah, jadi pengangguran teknologi itu adalah pengangguran yang disebabkan karena perubahan teknologi. Nah, contohnya ini kan. Nah, pengepakan diganti oleh robot, akhirnya manusianya pergi kan, nah berkurang. Nah, pekerjaan yang awalnya dilakukan oleh banyak orang sekarang digantikan oleh teknologi sehingga jumlah tenaga kerja berkurang yang dapat mengakibatkan pengangguran. Nah, ini pengangguran teknologi. Nah, jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan teknologi yang baru. Oke, kita lanjutkan sekarang Upin dan Ipin. Nah, pengangguran struktural. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Nah, dulu ini ada pertanian, kemudian ada hutan sagu. Lalu, karena ada pengembangan industri, nah ini pertanian dan hutan sagunya diratakan. Jadilah sebuah pabrik, jadi sebuah mall, jadi sebuah perumahan, jadi sebuah gedung bertingkat. Nah, itulah gambaran dari pengangguran struktural. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengangguran struktural itu pengangguran yang disebabkan karena adanya perubahan struktur ekonomi dari agraris ke industri. Nah, ini contohnya, ya kan ya? Nah, ini dia. Nah, pengambilan lahan pertanian menjadi kawasan industri mengakibatkan munculnya pengangguran, khususnya bagi petani. Oleh karena itu harus diimbangi penyerapan tenaga kerja, khususnya bagi pihak yang terkena dampak tersebut. Nah, jadi seperti itu. Mungkin bisa dijadikan kuli atau dijadikan tenaga kerja kasar yang lainnya, gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut yang Doraemon. Di balik Doraemon ini ada pengangguran sukarela. Nah, inilah contoh pengangguran sukarela. Ada gambar pengemis, ada gambar orang yang nganggur. Ini tapi jangan dilihat contoh buruknya ya, ini ya. Kita lihat yang bagus. Ada gelandangan, ada anak pang. Nah, seperti ini adalah pengangguran sukarela ya, anak-anak ya. Jadi pengangguran sukarela itu pengangguran yang disebabkan karena keinginannya sendiri, senang dengan pemberian orang lain. Nah, contohnya ini. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan yang terakhir, Conan. Nah, pengangguran deflasioner. Ini ya ilustrasinya. Di sini ada penerimaan CPNS, kemudian ada jabatannya juga. Nah, di sini sudah ada jabatan. Untuk klasifikasi pendidikan juga sudah ada. Golongan ruangnya, jumlah kebutuhan tenaga kerja, jumlah pelamar, jumlah kemungkinan tidak diterima. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah jumlah kebutuhan tenaga kerja, jumlah pelamar, dan jumlah yang kemungkinan tidak diterima. Nah, jumlah kebutuhannya saja hanya 119. Jumlah pelamarnya adalah 200. Otomatis lebih banyak pelamar daripada kebutuhannya, kan begitu. Jadi, jumlah kemungkinan tidak diterima adalah 81. Nah, 81 inilah yang akan menjadi pengangguran. Nah, pengangguran ini disebut pengangguran deflasioner. Jadi pengangguran deflasioner itu adalah pengangguran yang disebabkan karena jumlah lapangan kerja tidak bisa menampung jumlah pencari kerja. Contohnya adalah ini ya. Nah, ini ya jumlah kebutuhan tenaga kerja itu adalah jumlah lapangan kerjanya. Kemudian jumlah pelamar ini adalah jumlah pencari kerjanya. Kemudian jumlah kemungkinan tidak diterima ini adalah kemungkinan akan menjadi pengangguran. Nah, inilah yang disebut pengangguran deflasioner. Nah, itu tadi anak-anak ya. Sekarang untuk mengetahui kemampuan kalian, coba kerjakan yang soal nomor 3 dan 4 saja ya. Sebutkan dampak pengangguran menurut pendapatmu sendiri, baik di bidang ekonomi maupun di bidang sosial. Kemudian sebutkan cara mengatasi pengangguran menurut pendapatmu sendiri ya. Nah, itu tadi. Oke, selamat belajar. Semoga sukses. Kejujuran adalah awal dari kesuksesanmu. Semoga kalian ke depan akan menjadi anak yang sukses ya.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.